Najwa Shihab mengatakan, hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Saya, Yuven Yuni mengatakan, hanya perlu satu kata untuk jatuh cinta dengan perpustakaan. Kunjungilah. Selamat bergabung dalam acara Ngobrol Pintar Informasi melalui saluran YouTube Yuven Yuni. Acara ini akan mengisi hari-hari teman-teman sejawat dan sahabat-sahabatku di setiap hari Kamis melalui akun YouTube ini. Seperti kita ketahui, COVID-19 yang melanda dunia telah menyebabkan adanya dampak negatif dan positif dalam berbagai sektor. Sektor politik, ekonomi, kesehatan telah banyak dibahas oleh berbagai pihak dalam berbagai forum melalui media cetak maupun media elektronik. Bahwa membahas hal tersebut diperlukan informasi untuk membuat atau menyusun berita atau membahas tentang apapun agar akurat. Maka tidak terlepas dari sumber yang dibutuhkan dan salah satu sarana sumber informasi sehingga bisa dikemas menjadi forum yang menarik dan bahkan menjadi trending adalah perpustakaan. Berbicara tentang dunia perpustakawanan, hampir sebagian besar masyarakat yang saya jumpai, baik dari kalangan birokrat, politikus, pendidik, ekonom, bahkan masyarakat biasa akan mengatakan bahwa perpustakaan dengan buku-buku adalah sesuatu yang penting. This maybe benarkan menjadi sesuatu yang penting, yang keberadaannya masih dibutuhkan, apalagi dalam era milenial ini. Itulah sebabnya dalam forum ngopi perdana ini akan menyajikan wawancara atau bincang-bincang dengan tokoh yang berkecimpung dalam dunia penyedia informasi. Sebagai guest hari ini adalah seseorang yang pantas disebut sebagai pustakawan yang bukan pustaka. Mengapa? Marilah kita bertemu dengan beliau. Beliau adalah Bapak Natalistio TAH MSIAKT TH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah Bu, semangat. Semangat, tetap sehat ya. Sebagai Ditendi, Kepala Program Prodi D3, Sekretaris Program Prodi juga S1 Akuntansi dan Kepala Perpustakaan Universitas Dianusantara. Betul Bapak? Betul Ibu. Oke. Tentunya orang-orang terdekat saya Pak. Selama ini saya mengatakan bahwa kalau ditempatkan di perpustakaan itu selalu mengatakan apa sih dosaku tuh? Apa salahku? Sehingga pimpinan menempatkan saya di posisi perpustakaan. Bahkan ada yang ketika usai dilantik sebagai kepala perpustakaan, ucapan apa Pak yang datang dari teman-teman? Sing sabar ya. Ini bagaimana, termasuk saya mengatakan kenapa Bapak sekarang terjerembab kalau saya mengatakan dalam dunia perpustakaan. Ya, baik, terima kasih Bu Yuvan. Sebelumnya saya koreksi sedikit kata terjerembab. Ya, sebetulnya bukan terjerembab ya Bu, kalau kita nikmati. Artinya secara positif, karena terjerembab itu konotasinya negatif. Jadi kalau terjerembab itu ya sepertinya saya tidak mensyukuri apa yang telah diamanahkan oleh pimpinan. Jadi memang pada awalnya teman-teman yang lainnya mengatakan bahwa apa sebenarnya kesalahan yang telah saya lakukan terhadap manajemen atau terhadap pimpinan sehingga saya tanda petik dibuang di perpustakaan. Betul, banyak sekali Ibu. Jadi tepat sekali ketika Ibu mengatakan istilah saya terjerembab di perpustakaan, tetapi menurut saya tidak Ibu. Iya. Tapi pernah nggak dalam bayangan Bapak jujur ini, ya, pada waktu itu begitu menerima, kira-kira aku apa ini kan jauh ya, dari dunia Bapak.
Ya, dalam arti mungkin Bapak juga sering ke perpustakaan, tetapi yang Bapak butuhkan saja hanya datang ke perpustakaan, kemudian mendapatkan informasi, cari buku, selesai. Tidak tahu sisik melik yang ada di perpustakaan. Nah, ini bagaimana Bapak? Ya, terima kasih Ibu. Jadi pada awalnya ketika saya diminta oleh Wakil Rektor satu bidang akademik, awalnya kapan itu? Mulai tahun 2011 Ibu. Akhir tahun 2011 saya diminta oleh Wakil Rektor satu bidang akademik untuk pindah ke perpustakaan, untuk mengelola perpustakaan. Saya matur kepada beliau, Ibu Dr. Kusmi Ingsih, Ibu nyuwun sewu, kalau bisa jangan saya, karena saya tidak mempunyai ilmu tentang pengelolaan perpustakaan. Sudah saya sampaikan kepada beliau begitu. Kemudian apa yang disampaikan oleh beliau hanya menyampaikan satu kalimat saja. Dulu Pak Natal belajar ilmu manajemen tidak? Iya Bu, gitu. Nah ya sudah. Saya cuma butuh orang yang mau mengelola. Itu yang disampaikan oleh beliau, sehingga ini merupakan tantangan buat saya dari beliau. Akhirnya saya terima Ibu. Oke. Ya, jadi paling tidak bagaimana manage. Jadi ilmu Bapak manajemen akan Bapak terapkan di perpustakaan. Betul. Sehingga paling tidak bahwa perpustakaan Udinus mengalami perkembangan yang seperti sekarang ini. Bapak mungkin bisa ceritakan bagaimana perkembangannya sampai menjadi seperti sekarang ini. Ya, mohon maaf Ibu, sebetulnya bukan karena saya Ibu. Saya tidak mempunyai ilmunya Ibu. Yang jelas ini adalah hasil karya teman-teman staf pustakawan yang memang punya ilmunya Ibu. Kalau saya hanya dalam arti kata saya cuma memerintah Ibu. Coba begini, coba begitu. Kalau untuk begini harus bagaimana dan sebagainya. Karena saya tidak mempunyai ilmu, betul-betul saya buta sama sekali tentang ilmu perpustakaan Ibu. Jadi saya mengelola berdasarkan, ayo kita kerjakan bersama-sama. Itu Ibu. Oke, ya. Baiklah. Pemirsa, tentunya kita ingin tahu sejauh mana sebetulnya perkembangan perpustakaan Udinus sejak dipegang oleh Bapak Natalistio ini. Silakan, inilah foto-foto perkembangan perpustakaan Udinus. You've been running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. 'Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over
Investasi Nusantara menjadi maju. Ya. Kalau saya mengatakan maju banget malah kayak gitu. Nah, satu hal Bapak, saya ini sering ketemu dengan Bapak penelitian, seminar, workshop, kemudian juga semiloka, sering bertemu dengan beliau. Setiap kali kegiatan beliau berharap atau taruh saja memiliki keinginan kuat untuk hadir. Tapi maaf nih Bapak ya, kok Bapak nggak pernah sendirian ya? Takut gitu. Jadi saya ingin tahu kenapa justru kemana-mana yang Bapak lakukan dalam rangka kepustakawanan ini mengembangkan dirinya, temu ilmiah dan semacamnya, Bapak tidak pernah sendiri juga melakukan studi banding dan sebagainya. Mau, bagaimana ini? Ya baik, terima kasih Bu Yuvan. Ada rasa takut sebetulnya tidak Ibu, cuman saya tahu diri Ibu karena saya diberi amanah oleh pimpinan untuk mengelola perpustakaan. Itu ada kurun waktunya 4 tahun. Jadi ketika saya mengelola perpustakaan, tentu saja saya ingin memberikan sesuatu kepada teman-teman pustakawan, agar teman-teman pustakawan itu bisa melihat dunia luar. Mohon maaf Ibu, sebelum saya ditunjuk untuk menjadi pengelola perpustakaan, terus terang teman-teman pustakawan kasihan sekali. Mereka betul-betul adalah penunggu buku Ibu. Jadi belum pernah sama sekali keluar dari ruang perpustakaan. Nah, sehingga ketika saya diminta oleh Ibu Dr. Kusni Ingse untuk mengelola perpustakaan, saya cuma minta satu saja syaratnya. Saya harus dibantu oleh pustakawan. Dan saya tidak mau diberikan tambahan teman pengelolaan perpustakaan yang bukan dari pustakawan dan bermasalah. Sehingga itu syarat yang saya ajukan kepada beliau dan beliau bersedia, sehingga sekarang bersyukur Bu, sejak saya 2011-2012 mengelola, pada waktu itu banyak teman-teman non pustakawan, sekarang total semuanya adalah pustakawan Ibu. Iya, berpendidikan perpustakaan. Berpendidikan. Ada berapa Bapak sekarang pasukan Bapak ini? Kami ada 7 Ibu. Kami bersembilan, 7 semuanya pustakawan Ibu. Alhamdulillah ya, artinya bahwa supaya menghilangkan image selama ini mereka yang dalam tanda petik terkasus baru masuk ke perpustakaan, dan ini adalah stafnya Bapak ini. Pasukan, kalau saya boleh mengatakan begitu, Bapak ini masih muda-muda dan berpendidikan ilmu perpustakaan. Mudah-mudahan bisa menjadikan semakin maju. Ya. Baik, seperti kita ketahui salah satunya bahwa saat ini musibah pandemi virus corona atau COVID-19 menyebabkan kampus lockdown. Kemudian namun service must go on Bapak. Saya pikir begini. Nah, dengan pasukan-pasukan Bapak ini ternyata sudah mencanangkan apa yang disebut dengan delivery service. Monggo mungkin bisa menjelaskan sedikit konsepnya seperti apa dan bagaimana pelaksanaannya, kemudian siapa yang harus bayar misalnya. Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi banyak beberapa mahasiswa yang mengeluh perpustakaan tutup total. Kemudian kami mencoba melakukan pelayanan dengan melalui tiket. Melalui tiket itu pun ternyata masih belum memberikan kepuasan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan ketika ingin akan melakukan peminjaman buku dan sebagainya kesulitan. Sehingga akhirnya kami mencoba melakukan inovasi, memberikan satu layanan yang disebut LDC, Long Distance Circulation. Long Distance Circulation. Di mana mahasiswa bisa meminjam buku. Di tempat kami 5-10 buku diperbolehkan untuk dibawa pulang. Mahasiswa melihat melalui web kami adakah tersedia buku yang dikehendaki, kemudian kami akan melakukan pendataan dan
akan menyampaikan kepada mahasiswa pada hari tertentu pengiriman pada hari Selasa dan hari Kamis untuk dikirimkan kepada mahasiswa. Namun mohon maaf Ibu, seperti yang kami lakukan, sementara kami hanya bisa memberikan pelayanan untuk wilayah Semarang saja, dan biaya atau ongkos kirim dari perpustakaan ke pemustaka itu mohon maaf ditanggung oleh pemustaka Ibu. Oke. Jadi masih pemustaka biaya sendiri. Iya Ibu, belum bisa kami yang mendanai Ibu. Ya, mudah-mudahan ke depan bisa ya Pak ya. Mudah-mudahan Ibu, mudah-mudahan. Tergantung pimpinan nanti. Mudah-mudahan karena posisinya seperti ini, mungkin kami akan meminta anggaran buat mengirimkan buku-buku ke pemustaka Ibu. Iya Bapak. Mudah-mudahan juga bahwa LDC ini, long distance circulation ini menjadi berkembang dan bisa menjadi contoh untuk perpustakaan-perpustakaan yang lain, tentunya tidak hanya di perpustakaan perguruan tinggi, tetapi mereka yang memiliki siswa juga jauh juga bisa melakukan seperti ini. Nah, dalam rangka ini juga ini bahwa perpustakaan Udinus mau menyelenggarakan suatu kegiatan webinar. Nah, ini tentunya juga nanti pasukan Bapak ini ya, yang menurut Bapak bahwa staff itu begitu menolong para pustaka muda-muda ini, yang muda yang berkarya, yang muda yang mau bekerja. Ternyata dengan dukungan Bapak mereka memiliki keinginan untuk bisa melakukan atau mengadakan kegiatan dalam bentuk webinar. Silakan Bapak, ada konsep ini? Iya, terima kasih Ibu. Pada prinsipnya begini Bu, karena sering kali kami melihat di televisi bahwa banyak institusi, perguruan tinggi, perusahaan dan sebagainya melakukan penggalangan dana, dan dana tersebut dipergunakan untuk membeli APD, hand sanitizer, face shield dan sebagainya. Jarang yang atau sedikit sekali penggalangan dana itu diberikan kepada yang terdampak. Nah, utamanya adalah teman-teman kita, para pustakawan atau perpustakaan yang dengan adanya kondisi pandemi COVID-19 ini pastinya sangat-sangat terdampak. Berbekal dari sana, kemudian kami mengadakan webinar untuk melakukan penggalangan dana, mengajak para peserta webinar untuk memberikan donasi, di mana seluruh donasi tersebut akan kami sampaikan kepada para pustakawan atau perpustakaan yang terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, Ibu. Begitu, Ibu. Iya, jadi mungkin berbeda, artinya bahwa kegiatan ini dari para pustakawan untuk pustakawan. Ya, mudah-mudahan mendapatkan respon yang positif dari teman-teman di luar sana yang mau memberikan donasinya. Tentunya nanti bisa dilihat di alamat ini. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around. Baiklah Bapak, kalau Holbrook Jackson mengatakan bahwa your library is your portrait. Nah, saya melihat ini. Udinus Library is your portrait. Seperti apakah itu? Inilah kegiatan Pak Natalistio bersama teman-teman pustakawan Udinus. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. Oh, and now I'm all up on you. What you expect?
shouldn't have coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want. Iya, teman-teman sejawat tentunya sudah melihat bagaimana kiprah Pak Natalistio ini, bagaimana memajukan dan mengajak kaum muda untuk bisa berkarya melalui beberapa kegiatan, melalui, kalau saya bilang salah satu ajaran Ki Hajar Dewantara, Bapak itu tidak hanya salah satu kok, tiga-tiganya Pak. Ngaso sung tulodo Bapak mencoba maju seperti apa. Madjo Mangun Karso Bapak merangkul, ya. Kemudian Tutwuri Handayani. Ini menjadi simbol yang bagus bagaimana seorang Natalistio membuat perpustakaan Universitas Dian Nuswantara menjadi maju. Tidak hanya maju perpustakaannya, tetapi stafnya ini diberi kesempatan, support yang sangat bagus. Nah tentunya ada Pak. Kalau orang bilang sukanya suka dan duka ya Pak, saya enggak Pak, dimulai dari duka dan suka Pak. Sebelum mengakhiri bincang-bincang kita kali ini, dukanya apa, sukanya apa? Baik, terima kasih Ibu. Saya awali dari dukanya. Sebenarnya kalau dukanya sebenarnya tidak ada Ibu. Dukanya itu jika kalau properti kami ini ternyata tidak memenuhi apa yang dikehendaki oleh pemustaka. Ada beberapa referensi yang diminta atau dikehendaki oleh pemustaka, kami tidak bisa memberikan, Ibu. Kami belum bisa mendapatkan referensi atau tidak bisa memberikan layanan e-book, e-journal dan sebagainya. Sehingga itu menurut saya dukanya Ibu. Lebih banyak sukanya Ibu, lebih banyak sukanya. Jadi selama kita merasa bahwa amanah dari pimpinan itu kita jalankan dengan enjoy, nampaknya semua suka Ibu. Dan para pustakawan ketika saya ajak ke sana kemari jalan-jalan, ternyata suka Ibu. Senang itu. Suka Ibu. Suka sekali Ibu. Seru sekali kalau mereka diajak jalan-jalan Ibu. Tentu saja bukan hanya jalan-jalan Ibu, menambah wawasan, menambah ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan pendidikan peningkatan lanjut dari ilmu-ilmu yang telah diserap di perkuliahan. Terima kasih Pak, artinya bahwa teman-teman sejawat, para pustakawan dan pengelola perpustakaan dimanapun Anda berada, di bincang-bincang singkat kita dengan Bapak Natalistio TAH. TAH apa Bapak? Oh, nama saya panjang banget Ibu, Catur Andi Handoyo. Oh, Catur Andi Handoyo, SDMSI. Pustakawan yang bukan pustaka. Terima kasih Bapak. Ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk bisa sama-sama di lain kesempatan. Iya. Tentunya kita akan mengatakan kalau Najwa mengatakan hanya perlu satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Saya Yuven Yudi mengatakan hanya perlu satu kata untuk jatuh cinta dengan perpustakaan, yaitu kunjungi. Demikian bincang-bincang singkat kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin, dan memakai masker apabila terpaksa keluar dari rumah. Salam bebas. Sepi mencekam menunggu keputusan sakral, arif dan bijaksana. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about